Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekiawan muda, selamat datang di podcast Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Voice Me, Umi Bersuara. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita kali ini, kami dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Dan di episode kali ini kita sudah mengundang dekan dari Fakultas Ilmu Sosial, yaitu Bapak Rizky Hegia Sampurna MA PhD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dari Fakultas Ilmu Sosial ya Pak? Betul. Dan ngomong-ngomong Fakultas Ilmu Sosial itu salah satu fakultas tertua, betul Pak? Ya, dia seusia dengan berdirinya UMI ya. Jadi ketika UMI berdiri, salah satu prodi-prodi atau fakultas yang ada yang lahir saat itu adalah Fakultas Ilmu Sosial. Jadi memang bisa dibilang kalau ada orang yang ngomong salah satu fakultas tertua itu bisa tervalidasi lah ya. Ya, tertua dan terbesar begitu. Tertua dan terbesar. Dan salah satu fakultas terfavorit juga. Terfavorit juga. Ya. Nah, di Fakultas Ilmu Sosial ini jurusannya ada apa aja Pak? Di Fakultas Ilmu Sosial ada beberapa program yang kita tawarkan. Pertama untuk diploma, kita ada diploma 3 untuk hubungan masyarakat, untuk strata 1 atau sarjana, ada sarjana di bidang ilmu administrasi publik, sarjana di bidang ilmu administrasi bisnis, kemudian sastra Inggris, dan kita satu-satunya fakultas yang menawarkan program pasca sarjana. Kita punya Magister Ilmu Administrasi dengan konsentrasi kebijakan publik dan bisnis. Jadi ada kurang lebih ada kalau di total ada 5 program studi yang kita tawarkan. Dengan 3 jenjang berbeda ya Pak? Dengan Diploma, 3 jenjang berbeda. Jadi hampir ya tinggal satu lagi lah doktoral, jadi hampir sempurna begitu. Oke, semoga bisa. Amin. Mudah-mudahan nanti ke depan dibuka doktoral. Ya. Dan pernah saya baca di salah satu berita di website Universitas Muhammadiyah Sukabumi bahwa Fakultas Ilmu Sosial ini sebenarnya nama yang tergolong baru karena sebelumnya itu Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora ya Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu perjalanan atau mungkin alasan latar belakang mengapa fakultas yang asalnya Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora menjadi Fakultas Ilmu Sosial Pak. Nah ini penting banget nih. Jadi dulu awalnya fakultas ini namanya FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Dulu kaki-kakinya itu 2, prodi Ilmu Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Kemudian berjalannya waktu, sastra Inggris masuk, maka dirubahlah untuk bisa menaungi rumpun ilmu di bidang budaya, maka dirubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora. Jadi humanioranya itu untuk menaungi sastra Inggris dan ilmu administrasinya itu untuk menaungi ilmu administrasi bisnis dan ilmu administrasi publik. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu ada pengembangan, ya dibuka prodi-prodi yang baru. Waktu itu ada prodi hukum, kemudian juga ada D3 Humas, kemudian ada pasca sarjana Magister Ilmu Administrasi. Dan kita temukan dari berbagai masukan dari asesor misalnya atau dari kajian internal kita bahwa rumpun keilmuan yang lebih luas yang bisa menaungi ilmu komunikasi, menaungi budaya, menaungi administrasi adalah ilmu sosial. Jadi sebetulnya core kita itu adalah social sciences. Jadi kalau kita ke luar negeri sebetulnya kita akan temukan core kita itu ada natural sciences, applied sciences, dan social sciences. Nah kita ini core-nya social sciences. Jadi kita back to basic, menamakan fakultas kita sebagai Fakultas Ilmu Sosial. Oke, begitu. Dan itu perlu diketahui apalagi khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial gitu. Jadi karena dia dengan menamakan, jadi bukan sekedar namanya, ada filosofi di balik nama itu. Ketika dia menjadi mahasiswa ilmu sosial, maka dia menjadi agen perubahan sosial, jadi agen perubahan di masyarakat. Itu sebetulnya pesan pesan untuk perubahannya nanti ketika dia bawa visi itu nanti di masyarakat ketika lulus. Oke. Ya tadi kan Bapak juga sedikit menyinggung tentang komunikasi Pak. Dan saya beberapa ya belakangan ini sempat mendengar bahwa
Fakultas Ilmu Sosial ini akan membuka S1 Ilmu Komunikasi, Pak. Ini saya mau konfirmasi begitu, apakah benar atau enggak. Ini gitu. banyak bocorannya nih. Ini host kita ini luar biasa nih. Saya belum sempat sosialisasi ke mahasiswa, tapi bocorannya sudah banyak nih. Betul memang, salah satu kajian kita, hasil evaluasi Rensra kita, melihat perkembangan prodi-prodi itu, salah satunya sustainability-nya, keberlanjutan prodi itu dilihat dari berbagai aspek, dari akademik, non-akademik, atau finansial. Kita lihat prodi D3 itu secara umum ya, tren diploma 3 itu sudah mulai berkurang, menurun, karena sekarang itu entah dia ke diploma 4, kemudian jenjang menengah profesi, atau dia ke jenjang sarjana yang secara teoritis lebih padat begitu. Animonya juga D3 itu kurang memang ya, bukan cuma di UMI, bukan cuma di Sukabumi. Saya diskusi dengan banyak sekali dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, baik itu di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun di PTN, PTS yang lain. Memang trennya untuk diploma 3 ini di bidang ilmu sosial itu agak kurang. Sekarang trennya harus sarjana begitu. Nah, sudah masuk dalam Renstra UMI yang baru, Bu Rektor dan semua jajarannya, kami menyusun Renstra yang baru itu. Salah satu sasaran strategis kita di ilmu sosial itu dibuka S1 Ilmu Komunikasi. Nah, kita di fakultas sudah kita buatkan tim, teman-teman dari dosen di Prodi Humas sudah bekerja maksimal menyiapkan dokumen untuk membuka Prodi Ilmu Komunikasi S1. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan hasil yang maksimal. Tapi tentu ada tantangan, ada kendala nanti yang saya akan ceritakan kemudian begitu. Ya, semoga apapun yang direncanakan bisa lancar begitu ya, amin, Pak. Amin, amin. Nah, ngomong tentang jurusan gitu, Pak. Kan calon mahasiswa baru itu pasti kadang bingung gitu. Sebenarnya dia tuh bakatnya di mana, cocoknya dengan jurusan apa gitu. Nah, kalau di Fakultas Ilmu Sosial sendiri, Pak, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa seperti apa sih yang cocok gitu untuk masuk ke Fakultas Ilmu Sosial, khususnya jurusan-jurusan yang memang ada di Fakultas Ilmu Sosial di UMI gitu, Pak? Ya, tadi atau hari-hari ini ya kita mendengar diskusi tentang ancaman artificial intelligence, tentang ancaman teknologi, media sosial, khususnya AI ya, artificial intelligence yang akan menggantikan sekian banyak profesi yang sudah berjalan sekian tahun di tengah-tengah kita, khususnya profesi yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu sosial, misalnya administrasi yang sifatnya rutin. Semua kegiatan aktivitas yang sifatnya rutin itu secara teoritis bisa dikerjakan oleh robot. Nah, sekarang pertanyaannya, yang ingin belajar di ilmu sosial itu kira-kira apa ya yang akan dia cari? Saya ketika dulu kuliah di Taiwan, saya menemukan masalah ini sudah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu 2017, saya datang ke Taiwan itu, ada isu yang dihadapi misalnya oleh perawat-perawat di Taiwan. Mereka terancam bahwa perawat itu di Taiwan, di Jepang, di Hong Kong itu akan diganti oleh AI ya, artificial intelligence ya. Akan digantikan oleh artificial intelligence. Mereka gelisah, kira-kira bagaimana nih? Nah, kemudian saya temukan jawabannya saya waktu itu sering ke perpustakaan, ada perpustakaan Medical College, ada fakultas kedokteran. Di dinding perpustakaan itu tertulis satu adagium yang luar biasa, dalam sekali. Dia tertulis, "Before becoming a doctor, be a man." Sebelum jadi dokter, jadilah manusia. Jadi ternyata dokter, perawat, profesi apapun, khususnya di bidang ilmu sosial itu, core utamanya itu adalah humanity, kemanusiaan. Jadi kalau kita sebetulnya bisa menggali nilai-nilai yang otentik dari kemanusiaan kita, maka ancaman-ancaman dari robot itu tidak lagi relevan. Jadi kita tidak perlu takut dengan ancaman itu. Profesi yang memerlukan sentuhan kemanusiaan, menempatkan manusia sebagai manusia, atau menggali hakikat yang otentik tentang kemanusiaan kita, sesungguhnya itu adalah profesi yang tidak mungkin digantikan oleh robot. Nah, mereka yang ingin belajar tentang bagaimana perubahan revolusi sosial, perkembangan sosial di tengah teknologi yang berkembang dengan cepat, bagaimana perubahan nilai, paradigma nilai di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, bagaimana tatanan sosial itu melakukan satu adaptasi, maka ya tentu dia harus belajar di Fakultas Ilmu Sosial.
Saya kira kalau Anda ingin memahami hakikat Anda sebagai manusia, tempat yang tepat untuk belajar itu Fakultas Ilmu Sosial. Wah, Begitu. dalam sekali ya Pak. Begitu. Berarti memang prospek-prospek dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial ya insya Allah tidak akan tergerus mungkin atau tidak akan terdisrupsi dengan adanya tadi robot dan artificial intelligence karena memerlukan tadi humanity ya Pak, begitu. Ya, kita memberikan back to basic lagi. Kita mencoba menggali hakikat kemanusiaan kita yang paling otentik, lalu kita lakukan semacam semacam perkawinan dengan perkembangan teknologi. Misalnya artificial intelligence, bisnis misalnya di bidang administrasi bisnis ya. Bisnis itu banyak pekerjaan yang rutin yang terkait administrasinya, terkait operasionalnya yang bisa dilakukan oleh robot. Tapi bahasa bisnis, tujuan utama bisnis itu bukan cuma sekedar profit, sustainability, keberlanjutan untuk umat manusia, untuk generasi berikutnya. Tanggung jawab itu core-nya lahir dari nilai-nilai soft skill yang ditanamkan di bidang ilmu sosial. Jadi kita memastikan alumni kita punya soft skill yang menggali tentang nilai yang otentik tentang kemanusiaannya. Di samping juga hard skill-nya kita tentu nanti adaptasi dengan perkembangan teknologi. Oke. Tadi berarti tadi juga sudah sedikit menyinggung mungkin dengan isu-isu yang ada saat ini gitu yang relevan dengan Fakultas Ilmu Sosial tersebut ya Pak. Betul. Nah, lalu karakter atau mungkin sifat apa sih sebenarnya yang harus dimiliki begitu oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dalam menghadapi isu-isu tadi begitu Pak? Ya, ini pertanyaan bagus. Ini sebetulnya digali ketika kita melakukan kajian, brainstorming ketika menyusun visi misi, tujuan, sasaran, strategis dan nilai-nilai core values ya. Kalau di lembaga itu masih ada core values. Contoh kayak BUMN itu dia punya core values kalau tidak salah amanah atau apa saya lupa, dengan itu singkatannya macam-macam ya. Semua lembaga, semua institusi itu dia punya core values yang kemudian diterjemahkan ke dalam budaya organisasi di institusi tersebut. Nah, di FIS juga di Fakultas Ilmu Sosial kita punya core values. Ada beberapa nilai yang harus kita kedepankan. Pertama adalah moderat, karena kita adalah perguruan tinggi Muhammadiyah, maka moderasi adalah tema besar kita dalam berbangsa dan bernegara. Baik itu dalam beragama, berkehidupan sosial, membangun hubungan kita dengan sesama anak bangsa, baik yang satu agama atau yang beda agama, itu adalah moderat. Moderasi, mengedepankan sikap, cara penilaian kita, cara berinteraksi yang moderat. Nah, saya ingin mahasiswa kita, sivitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial mengedepankan sikap moderat, dan ini adalah tema besar dakwah perserikatan di Muhammadiyah, itu moderasi beragama. Kedua, di kita juga ditanamkan critical thinking, kemampuan berpikir secara kritis. Jadi Fakultas Ilmu Sosial tidak boleh di dalam Fakultas Ilmu Sosial berkelindan budaya anasir feodalisme. Ini musuh kita nih, musuh bangsa kita itu feodalisme. Kadang di kampus juga anasir feodalisme itu kencang. Misalnya saya kan profesor ya, saya nggak mau dengar pendapat Anda yang mahasiswa. Atau saya kan dosen, masa saya dengar kritikan mahasiswa. Nah, kalau tidak kritis bukan mahasiswa FIS. Jadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial harus kritis. Makanya kalau saya ditanya, ini Pak Dekan mahasiswanya banyak demo. Ya memang demo itu kalau bisa bagian dari MBKM Fakultas Ilmu Sosial. Saya akan rekognisi mahasiswa yang demo, dan dengan demo yang santun, yang moderat itu. Demo mahasiswa fakultas kita itu kalau demo waktunya adzan berhenti tuh. Jarang itu kita cari orang demo, tapi waktunya adzan berhenti itu, sholat dulu. Yang demonya moderat, membawa perubahan, mengadvokasi keadilan, keberpihakan kepada publik, itu adalah nilai kritis. Maka demo bagi kita adalah rekognisi dari kegiatan akademik atau non akademik begitu. Kemudian juga integritas, ya kita menginginkan mahasiswa kita memiliki integritas. Sekarang saya misalnya berkali-kali menyampaikan, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ketika ditanya, apakah orang mukmin itu penakut? Kata Rasulullah, ya mungkin saja orang mukmin itu penakut. Kemudian ditanya, apakah mungkin nggak orang mukmin itu pelit? Mungkin saja orang mukmin itu pelit. Tapi ketika ditanya, apakah orang mukmin itu berbohong? Tidak mungkin. Karena sifat iman yang secara bahasa artinya sidik, membenarkan atau kebenaran,
kejujuran, itu tidak mungkin dia bisa tumbuh bersamaan dalam satu waktu dengan sifat bohong. Maka integritas, khususnya integritas akademik, itu yang paling utama. Anda boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Itu prinsip di kita. Anda sebagai akademisi, sebagai komunitas akademik, boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya, berbeda kalau dengan politisi. Politisi boleh bohong asal jangan salah. Begitu kira-kira. Oke, Pak. Berarti memang karena kan banyak gitu orang-orang di luar sana gitu ya bilang bahwa orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial tuh biasanya santai-santai gitu. Tapi ternyata di balik itu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dari fakultas sendiri tuh menerapkan core values kepada mahasiswa-mahasiswi tersebut gitu mungkin. Betul, ya, Pak. betul. Nah, dari core values tersebut gitu Pak, ada gak program-program yang direncanakan gitu sehingga core values tadi khususnya bisa terwujud, atau mungkin ada program-program unggulan dari Fakultas Ilmu Sosial di UMI yang menjadi membedakan gitu dari Fakultas Ilmu Sosial di universitas lain, Pak? Ya, yang paling pertama yang diferensiasinya ya, nilai pembedanya, tentu karena kita adalah kampus Islam, tadi nilai-nilai keislaman yang harus diintegrasikan ke dalam ilmu-ilmu sosial atau modern sciences, modern social sciences, ilmu-ilmu sosial yang modern itu. Proses integrasi ini kan tidak mudah. Misalnya stimulating nilai kejujuran di dalam aktivitas bisnis, maka core value itu harus masuk ke dalam kurikulum. Misalnya begini, etika bisnis di dalam administrasi bisnis atau etika publik di dalam administrasi publik itu, maka mau tidak mau harus memasukkan di dalamnya rujukan-rujukan nilai-nilai yang diambil dari nilai Islam, nilai-nilai kemuhammadiyahan sebagai identitas atau penciri kita. Kemudian juga terkait penciri yang lain, diferensiasi yang lain, baik di lingkungan kampus ataupun di kampus-kampus yang lain, kita juga punya orientasi internasionalisasi. Memang visi kita dari awal sudah targetnya sudah ada daya saing internasionalnya atau wawasan globalnya. Maka banyak program-program yang kita siapkan. Misalnya tahun ini kita sudah punya program International Short Course. Sudah ada sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang-orang Palestina, bukan cuma jargon di Muhammadiyah dan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita sudah real, konkret. Kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa Palestina. Kita kedatangan, kemarin kita 2 minggu, ada short course untuk 2 orang mahasiswa kita, yang satu dari Gaza, yang satu dari tepi barat misalnya. Kemudian kita juga ada program master internasional, ada kelas internasional, kemudian ada program sertifikasi yang internasional dan nasional. Itu semuanya berorientasi untuk menerjemahkan visi misi fakultas dengan core value yang sudah kita gali tadi. Oke, baik. Berarti ya di samping tadi program-program yang telah direncanakan, berarti itu menjadi pembeda ya dari Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan Fakultas Ilmu Sosial di kampus lain begitu. Betul. Nah, tadi kita sudah bahas tentang Fakultas Ilmu Sosial. Nah, saya tambahkan dikit nih. Boleh, Pak. Misalnya gini nih, saya kan tadi mengatakan critical thinking, dan saya mengatakan musuh sivitas akademika ilmu sosial itu feodalisme. Kita itu ada program dengan Ormawa, DPM, BEM, Hima, itu ada program direkam, dengar pendapat dengan dekan dan mahasiswa, itu bulanan. Bayangkan dalam kegiatan itu, mahasiswa saya minta, ya, bukan cuma saya berikan waktu, kesempatan, dan mungkin juga Anda juga kan ikut itu beberapa kali, saya minta semua perwakilan mahasiswa untuk bicara, mengkritisi. Dia sampaikan idenya, gagasannya, menyampaikan apa yang terjadi dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan, apa masukannya, sarannya, kritiknya untuk pimpinan fakultas. Ya. Jadi saya memberikan ruang, suasana atmosfer demokrasi, atmosfer berpikir secara kritis itu langsung dipraktekkan. Jadi kita ingin membuat satu suasana itu bahwa di kampus itu tempat berpikir. Jadi tidak boleh ada batasan untuk berpikir. Anda punya etika Islam, Anda punya adab,
dalam berdiskusi, tapi kebebasan Anda berpikir itu tidak ada batasannya. Dan itu dipraktekkan langsung. Anda bisa lihat, bisa tanyakan ke Ormawa, ke BEM, DPM di Fakultas Ilmu Sosial. Mereka punya wadah untuk itu. Bahkan mereka diberikan keleluasaan untuk mengelola kegiatan keuangan, perencanaan keuangan, dan kita terbuka, mereka bisa tahu cara pengelolaannya bagaimana dan seterusnya. Itu sebagai bentuk konkret terjemahan dari critical thinking dalam program yang real kita adakan secara rutin. Dan saya juga mau sedikit review gitu Pak. Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, memang saya pribadi merasa bahwa demokrasi di Fakultas Ilmu Sosial itu sangat terasa gitu. Dan ya semoga ini juga bisa diterapkan gitu ya di fakultas-fakultas lain, dan juga dengan adanya ya tadi program-program direkam, dengan adanya core values bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial itu harus memiliki critical thinking yang tinggi begitu. Dan itu juga semoga bisa membantu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial ketika sudah lulus begitu dari Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai Fakultas Ilmu Sosial, tentang jurusan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau nanya sedikit Pak tentang Bapak gitu. Wah, ini personal ya. Ya, sedikit gitu, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Pak. Tadi Bapak juga udah menyinggung bahwa Bapak lulusan dari Taiwan ya Pak? Ya, dulu kuliah di sana, S3 di sana. Oke, kuliahnya ngambil apa Pak? Saya dulu alhamdulillah dapat beasiswa tahun 2017 dari pemerintah Taiwan, dapat beasiswa di bidang political economy, ekonomi politik. Itu core-nya politik and international relation. Jadi disiplin ilmunya politik dan hubungan internasional, tapi sub bidangnya itu adalah political economy atau ekonomi politik. Oke, jadi Pak Dekan ini perlu diinformasikan juga salah satu dekan atau dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah menyelesaikan masa studi doktoralnya di luar negeri gitu. Jadi gelarnya pun PhD ya Pak? Ya, pisah delivery ini. Bisa. Doctor of Philosophy ya Pak? Ya, Doctor of Philosophy. Ya, dan semoga mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial khususnya dari administrasi publik begitu ya Pak, bisa mengikuti jejak langkah Bapak gitu. Amin. Kuliah di luar negeri gitu. Amin. Tidak hanya S3-nya tapi S2, S3 ya, betul, dan seterusnya begitu. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak pengalaman roller coaster selama menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial Pak, atau mungkin pengalaman yang berkesan begitu Pak. Ya, pertama tadi ya, kalau kita kalau ingin menjadi pejabat publik di era digital seperti sekarang ini, kita harus siap telanjang. Jadi menjadi pejabat publik itu, saya sering sampaikan kepada mahasiswa, menjadi pejabat publik di era digital itu Anda seperti hidup di dalam akuarium. Jadi dari A sampai Z Anda dilihat orang, dan Anda jangan kaget kalau Anda kemudian divideokan, Anda diviralkan. Jadi semua yang Anda kerjakan itu dilihat, dirasakan oleh orang. Nah, apalagi di Fakultas Ilmu Sosial dengan budaya yang kritis tadi, baik dosen dan mahasiswanya, itu rame itu. Kita biasa di grup WhatsApp itu dosen mengkritisi, nanyain A, B, C, dan lain-lain. Jadi harus mentalnya memang mental diskusi. Yeah. Jadi kalau ingin jadi dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang pertama dia harus punya democratic values yang tinggi. Dia harus punya nilai-nilai demokrasi yang kuat. Harus punya mental diskusi. Kalau nggak mau siap diskusi, nggak mau diviralkan, nggak mau diperhatikan, dikritisi, jangan jadi dekan Fakultas Ilmu Sosial. Itu tantangan utamanya. Sisanya sih saya melihat lebih kepada dinamika yang biasa. Justru menurut saya asik begitu ya. Mengelola Fakultas Ilmu Sosial itu memang butuh seni untuk bermasyarakat ya, seperti kita mengelola kembali memperlakukan orang sebagai manusia yang utuh begitu. Ya. Tadi saya pengen ngutip harus siap telanjang. Itu siap telanjang tuh gimana Pak? Nah, iya tadi seperti kita hidup di dalam akuarium. Jadi semua aspek dari kita itu harus siap disorot orang. Okay. Gak bisa kita misalnya, ini kan saya ngobrol di ruang tertutup. Sekarang itu ada yang disebut dengan new public sphere, ruang publik yang baru, yang abu-abu. Misalnya status WA saya itu apa ruang privat atau ruang publik? Kalau saya sebagai pribadi biasa ya itu ruang privat, tapi sebagai pimpinan di fakultas,
ya status WA yang saya buat itu berdampak kemana-mana. Kalau saya buat status WA yang lebay-lebay, loh ini dekan Fakultas Ilmu Sosial kok lebay ya? Ya pasti orang lihat kan, ada embel-embel, ada di jidat saya ada nama FIS begitu, yang saya sandang. Jadi itu melekat dengan saya. Semua yang saya lakukan ketika masuk ke ruang digital, di ruang yang nyata atau di ruang maya, maka kita dilihat orang. Dari A sampai Z kita diperhatikan orang. Kalau tiba-tiba saya lagi makan bakso dan di samping saya ada mahasiswa yang cantik cuma berdua, kemudian ada paparazi gitu, ada anak BEM atau siapa, kemudian dipoto, habis itu dibikin di Instagramnya di dekan kita lagi hangout begitu. Ya kita harus siap. Kan? Semua aspek kehidupan kita dilihat dan itu bagian daripada kepemimpinan publik. Namanya juga kepemimpinan publik. Dan itu menjadi salah satu ya pengalaman menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial. Ya, dan sebetulnya saya menghimbau juga ke semua. Jadi kalau yang mau jadi ketua prodi, jadi dekan, jadi rektor, apalagi jadi wali kota, jadi bupati, ya Anda ya harus siap bahwa persona Anda itu pada batas tertentu menjadi milik publik begitu ya. Menjadi tubuh Anda itu menjadi diri Anda itu ada hak publik di dalamnya. Karena Anda sudah menjadi pimpinan publik begitu. Oke, baik Pak. Tadi perbincangan pembahasan yang sangat penting dan sangat, kalau saya pribadi bilangnya daging banget gitu, apalagi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini Pak, adakah mungkin closing statement atau mungkin pesan nih Pak bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial khususnya ya umumnya mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi UMI dan juga generasi muda dalam ya menghadapi situasi sosial saat ini Pak? Ya, pertama tadi ya berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sebetulnya yang kita diajarkan dalam tradisi yang paling penting itu adalah tradisi pembelajar ya, semangat pembelajar. Anda nggak perlu khawatir, yang kita lihat itu bukan hasil Anda bisa misalnya Anda lulus S1, apa yang Anda bisa misalnya berapa yang bisa Anda dapat dari bekerja apa, bukan itu, tapi Anda punya nilai yang melekat dengan diri Anda, yang paling otentik dengan diri Anda. Nah, saya justru melihatnya, menyorotinya itu budaya belajar yang harus tumbuh di bawah nanti keluar kampus. Tadi saya sampaikan dalam satu kegiatan dengan dosen-dosen, sebetulnya tradisi orang negara maju itu tradisi pembelajar, learning society, masyarakat yang pembelajar. Misalnya kalau kita lihat, dengar Obama itu baca buku setahun 30. Bill Gates itu ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan sekian. Warren Buffett itu 60 buku setahun, berarti kurang lebih seminggu satu buku. Nah, pertanyaannya berapa buku yang kita selesaikan dalam setahun terakhir ini. Nah, kalau kita mengaku sarjana atau akademisi, mengaku mahasiswa, sivitas akademika, maka budaya belajar ini harus tumbuh sampai nanti keluar kampus. Kalau kita punya budaya pembelajar, maka kita akan punya mental adaptasi, punya mental untuk berubah, punya mental untuk moderat, untuk menyikapi dengan tenang, karena basisnya adalah pengetahuan, basisnya adalah ilmu. Dan itu satu-satunya cara kalau kita ingin maju. Jadi budaya belajar yang terus bertumbuh. Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu, oleh Tuhan, bukan untuk paham. Allah tuh tidak meminta kita paham, tidak meminta kita pintar, tapi meminta kita menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti long learning, long life education atau madal hayah begitu, satu pembelajaran sepanjang hidup. Jadi hakikat hidup kita adalah hakikatnya pembelajaran, pencarian tentang kebenaran. Jadi nanti ketika pulang, satu itu, kedua saya menitip betul karena kita agen sosial adalah budaya egaliter. Dulu ketika saya lulus S3 itu, yang tadi disebutkan gelarnya itu PhD atau Doctor of Philosophy. Pertanyaannya, letak filosofinya itu di mana? Nah, lalu saya temukan jawabannya, ada satu pepatah dari para ulama-ulama sufi, ada satu kaidah, wujuduka hijabuka, keberadaanmu adalah hijabmu. Artinya begini, keberadaan kita, kalau kita merasa bahwa diri kita berada itu menjadi hijab, menjadi penghalang terhadap kebenaran. Misalnya begini, oh saya kalau nggak karena saya ini organisasi saya, gagal organisasi ini nggak maju. Kalau nggak peran saya ini nggak akan maju. Kalau bukan karena saya, jadi setiap hal yang dia lihat ujungnya itu dirinya.
Nah, orang yang seperti itu, orang yang ya, bagaikan orang hidup di dalam ruang cermin. Ya, jadi ruang yang seluruhnya cermin. Sejauh mata memandang, maka yang dia lihat dirinya. Bukan yang dia lihat itu bukan Tuhan ujungnya. Tadi yang selalu refleksinya tentang dirinya. Nah, kalau selalu merasa dirinya ada, ini adalah penghalang daripada kebenaran. Misalnya begini, dicontoh real masyarakat, Anda jangan membuat batasan dengan masyarakat dengan karena gelar Anda. Terus saya kan sudah doktor, masa saya harus diundang acara kerja bakti ke RT-an. Berarti doktor itu menghalangi. Menghalangi Anda dengan kebenaran. Nah, yang S1 juga nanti begitu. Nanti kalau udah S1, jangan buat barrier. Anda lulus dengan S1, dengan D3, jangan buat pagar sendiri. Saya kan sarjana, masa saya ngajar di anak TK? Masa ngajar anak PAUD? Ya enggak. Justru dengan sarjana Anda itulah, apapun nanti kebaikan, kesempatan kebaikan yang diberikan masyarakat, kita sambut. Semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, semakin tipis jarak kita dengan masyarakat. Kita harus semakin ada di tengah masyarakat. Itu yang dimaksud dengan agen sosial, agen perubahan di dalam masyarakat. Saya kira itu yang pesan saya. Oke Pak, jadi ada dua ya pesannya tadi. Ya. Terus belajar dan juga tadi budaya egaliter gitu. Dan mengenai budaya egaliter saya juga teringat gitu dari cerita Bapak ketika diskusi waktu itu bahwa memang ketika Bapak menjelaskan bahwa sebelum masuk ke ruang diskusi itu jabatannya disimpan dulu di luar gitu. Ketika masuk itu semuanya equal begitu ya Pak. Betul. Jadi kalau saya diskusi dengan mahasiswa dengan acara direkam itu atau di ruang-ruang diskusi dengan dosen-dosen, ya jabatan rektor, dekan dan itu ya simpan aja di bawah keset begitu ya. Kita masuk dengan kepala dengan hati terbuka, kita taruh pikiran kita di atas meja, itu yang kita uji. Ya. Baik. Baik Cendekiawan Muda, tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan yang tadi sangat luar biasa ya Pak diskusi kita pada episode kali ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Rizky Hegia Sampurna MA PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah berkenan hadir di episode podcast kali ini. Dan saya Khalil Muhammad Gibran pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe YouTube Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan tunggu stay tune di YouTube Universitas Muhammadiyah Sukabumi karena kita akan terus menyajikan konten-konten yang tentunya bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nasrul minallah wa fatun qarib, billahi fisabil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.